berita kok isinya politik mulu sih? Ya iyalah, kan sekarang sudah masuk tahun politik, apalagi pemilu diselenggarakan sebentar lagi. Emangnya pemilu itu kapan sih? Aku lupa. Kamu kebanyakan baca berita gosip sih. Pemilu itu tanggal 14 Februari 2024. Kurang beberapa bulan lagi kok. Musel, jangan malu-maluin generasi Z lah, apalagi di 2024 nanti kita jadi pemilih pemula. Maaf. Emangnya di pemilu 2024 nanti kamu mau pilih siapa, Sel? Gak tahu nih, aku nyoblos atau enggak ya? Jangan gitu. Kamu punya hak suara untuk memilih loh. Emangnya suara aku berpengaruh apa ya? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh banget loh, Sel. Makanya kamu jangan golput. Setidaknya kita sebagai generasi bangsa ikut berpartisipasi dalam pemilihan ini. Lah lagi pula kalau kamu ikut berpartisipasi dalam pemilu itu gampang banget loh. Oke, aku gak akan golput deh. Anak muda membangun bangsa. Nggak milih, nggak keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardini dari Universitas PGRI Wiranegara. Di sini bersama dengan teman-teman saya. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Aini dari Prodi Ekonomi 22. Halo, saya adalah Emas Junandianto dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Sebelum kita berbincang-bincang, ada yang mau saya tanyakan dari Mbak Ini sendiri. Ini sudah pernah nyoblos nggak sih sebelumnya? Kalau saya pribadi, dalam 5 tahun yang lalu itu saya pernah menyoblos. Ada 5 lembar suara seperti itu. Dan awal-awal menyoblos itu saya bingung harus milih yang mana. Soalnya kan ada pro dan kontra dari masing-masing pemilih seperti itu. Dari Mas Nastin sendiri sebelumnya itu sudah pernah memilih sama seperti Mbak Aini atau tahun ini atau tahun depan itu sudah masih memilih pemula sebagai pemilih pemula? Kalau dari saya sendiri, saya masih belum pernah memilih sih, karena yang tahun ini itu saya menjadi first time memilih seperti itu. Bisa dikategorikan sebagai pemilih pemula sih saya. Nah, pada tahun ini kan ada 3 calon paslon capres dan cawapres kan ya. Menurut sudut pandang kalian, bagaimana sih tentang capres dan cawapres saat ini? Jadi menurut sudut pandang saya yang bisa dikategorikan adalah pemilih pemula yang baru first time memilih. Saya lebih memilih terkait visi misinya dari capres sih ya, dari ketiga capres dan cawapres itu. Kemudian dari hasil debat yang kemarin seperti itu, karena kan ada beberapa debat kan, dan kemarin masih ada 2 debat yang sudah terlaksana, dari di bidang ekonomi sama di bidang kepolitikan seperti itu. Nah, dari hasil dari debat kemarin saya itu lebih cenderung ke paslon yang nomor 3 ya, karena dari visi misinya juga dari hasil debat yang kemarin juga itu mereka lebih untuk memperbaiki, maksudnya untuk memperbaiki dari visi tujuan kerjanya dari Pak Jokowi yang kemarin seperti itu. Contohnya itu adalah seperti memperbaiki desa-desa yang dimana salah satu visinya atau misinya itu adalah menjadikan desa-desa itu sebagai mandiri pangan. Tentunya kan akan berefek dan berimbas pada desa-desa kan, terutama dari segi ekonominya yang di sana, dan akan memperluas lapangan pekerjaan juga masyarakat desanya seperti itu, dan akan desa ini akan lebih diberdayakan lagi. Saya setuju banget dengan misinya Pak paslon yang nomor 3 ini seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Sekarang kalau menurut pendapat dari Mbak Aini sendiri gimana? Nah, saat ini kan isu yang menjadi perhatian oleh generasi milenial adalah penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan ekonomi yang merata, dan pendidikan, serta lingkungan yang harus merata. Nah, generasi milenial ini tidak akan tertarik apabila cara penyampaian oleh paslonnya itu tidak secara visual. Nah, tapi saya ini memilih calon presiden dan wakil presiden yang tidak berlebihan dan tetap realistis dengan tujuannya dan kerja nyata di lapangan. Siapapun presiden
depan bangsa ini. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kami sebagai pemilih pemula punya hak untuk memilih, gitu kan? Menurut saya kesempatan 5 tahun sekali di mana saya harus menentukan pemimpin di negara kita ini. Anak muda sekarang itu pasti punya pemikiran yang lebih rasional. Kita adalah penerus generasi pemuda bangsa. Misalkan kita ikut serta dalam pemilihan, berarti kita membuat kemajuan bangsa dong. Jujur saja, saya masih ragu untuk memilih pemimpin yang benar-benar memimpin rakyatnya, bukan cuma visi misinya aja. Yang pertama dan utama, mementingkan rakyatnya, berani jujur dan adil. Aku pribadi pengen pemimpin yang jiwa netralitasnya tinggi, jadi dia tidak mementingkan satu golongan, karena kita kebinekaannya itu juga tinggi. Suara satu sayang banget loh. Apalagi golput, apalagi kita sebagai mahasiswa melakukan hal seperti itu, karena hal seperti itu sangatlah tidak baik. Jangan sampai golput karena suara kita menentukan masa depan bangsa kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziza dari kelompok 1. Saya di sini sedang berada di depan Masjid Jamek, di mana saya di sini akan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar terkait
pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Baik, sebelumnya Bapak boleh perkenalan dulu. Oke, boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ahmad Rifai, Di sini sebagai keamanan alun-alun. Oh iya. Bagaimana pandangan Bapak terkait pemilu 2024 ke depan, Pak? Ya, baik-baik aja. Ya itu, kalau dipilih, kalau enggak tepat itu nantinya kedepannya itu bahaya. Iya. Betul, dipikirkan yang matang-matang, yang kedepannya kalau bisa lebih enak lagi. Iya. Gitu loh. Masyarakat Indonesia lebih sejahtera gitu nih, Pak Ande. Gitu. Diminta masyarakat semuanya itu gitu. Iya. Kan gitu. Kalau nggak dipikirkan detail nantinya kan bahaya. Baik, terima kasih atas tanggapan Bapak terkait pemilu ke depan. Iya. Saya tahu, boleh perkenalan dulu nggak, Kak? Iya, nama saya Eli dari TIC. TIC. Baik, pertanyaannya gini, Kak. Bagaimana sih pandangan Kakak terkait pemilu 2024 mendatang? Oke, ini pandangan secara umum gitu ya. Terserah, baik itu secara umum, pandangan Kakak pribadi, terserah. Pemilu 2024 pastinya calon-calonnya sangat kuat-kuat semua sih menurut aku. Jadi antara capres dan cawapresnya itu saling melengkapi gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi agak sulit juga sih kalau mau milih gitu. Terus harapan Kakak terhadap pemilu ini, pemimpin kedepannya itu gimana? Harapannya nanti semoga siapapun itu yang jadi presidennya, semoga bisa lebih bijak lagi, bisa lebih maju lagi Indonesia dan tertata sumber daya manusianya. Iya. Nama saya Agus Retno Nurdopo. Di alun-alun sebagai? Ya, petugas kebersihan alun-alun. Oh ya. Jadi pertanyaan gini, Pak, bagaimana sih pandangan Bapak terkait pemilu 2024 mendatang itu? Pandangannya harapannya itu dapat pemimpin yang lebih baik. Ingin mendapatkan pemimpin yang lebih baik untuk kedepannya. Sing bisa merubah keadaan masyarakat. Contoh kayak saya gini. Iya. Jadi segitu, gitu wis. Oh ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih. Baik, sekian wawancara dari saya selaku perwakilan dari kelompok 1. Mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan selama wawancara itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.